Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nova Santika Maharani, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi bioteknologi dengan NIM 2411201013, yang pada kesempatan ini akan membahas topik regulasi metabolik dalam fermentasi dengan fokus pada mekanisme regulasi dan keseimbangan redoks pada mikroorganisme. Nah, secara garis besar, kita akan melihat bagaimana sih mikrobia ini mengelola aliran metabolisme dan aliran elektron selama fermentasi. Konsep ini itu karena apa? Nah, karena mikrobia harus menyeimbangkan antara produksi energi dan juga kebutuhan untuk membuang elektron berlebih melalui produk fermentasi. Nah, dari sinilah berbagai jalur metabolik bisa muncul. Untuk memahami alur besar fermentasi, pada slide ini kita melihat peta metabolisme berbasis glukosa yang dibagi menjadi 6 area. Glukosa pertama-tama masuk ke jalur glikolisis pada area 1 yang menghasilkan piruvat sebagai titik percabangan. Dari piruvat inilah proses kemudian menyebar ke berbagai jalur metabolik lain. Area 2 merupakan jalur alternatif dari glikolisis, dan area 3 merupakan jalur turunan langsung dari piruvat. Kemudian area 4 jalur berbasis asetil-CoA, area 5 jalur pembentukan laktat, dan area 6 jalur dikarboksilik acid cycle. Nah, perhatikan juga adanya superskrip R, N, dan O pada produk yang menandakan apakah produk tersebut tereduksi, netral, atau teroksidasi. Penandaan redoks inilah yang nanti akan berperan dalam memahami strategi pembuangan elektron oleh mikrobia. Sebelum masuk lebih jauh ke regulasi, kita perlu memahami jalur dasar pemecahan glukosa. Nah, mikroorganisme umumnya memilih satu dari dua jalur, yaitu EMP atau ED. Jalur EMP atau Embden-Meyerhof-Parnas adalah jalur glikolisis yang umum kita kenal dan juga digunakan oleh banyak bakteri dan organisme eukariot. Nah, jalur ini itu menghasilkan ATP dan NADH cukup banyak sehingga mikrobia perlu mengelola NADH agar tidak menumpuk. Nah, sementara itu jalur ED atau Eder-Doudoroff yang banyak digunakan oleh bakteri gram negatif seperti Pseudomonas yang menghasilkan energi lebih rendah, tetapi dia juga memiliki keunggulan efisiensi tertentu. Ada juga Zimomonas mobilis, misalnya dia bisa memaksimalkan jalur ED untuk produksi etanol di industri. Nah, dengan memahami kedua jalur ini, kita bisa melihat bahwa pilihan jalur metabolik sangat bergantung pada jenis mikroorganisme dan kapasitas enzimatiknya. Pada fermentasi dunia nyata, kondisi tidak selalu stabil. Salah satu tantangan yang umum terjadi adalah shock load, yaitu ketika substrat baru tiba-tiba masuk ke dalam sistem. Nah, ketika hal ini terjadi, mikrobia atau mikroorganisme ini harus menyesuaikan metabolisme mereka dengan cepat agar proses fermentasi itu tetap berjalan stabil dan juga tidak terhenti. Respon pertama yang muncul ketika terjadi shock load adalah regulasi allosterik. Nah, regulasi allosterik ini adalah respon tercepat pada tingkat enzim. Karena begitu substrat baru masuk, metabolit awalnya dapat langsung mengaktifkan atau menghambat enzim tertentu tanpa menunggu perubahan dari ekspresi gen. Nah, dengan cara ini sel dapat segera mengalihkan aliran metaboliknya agar tetap sesuai dengan kebutuhan. Selain regulasi cepat atau juga disebut regulasi allosterik, ada juga regulasi pada tingkat gen. Nah, contohnya adalah catabolite repression seperti pada bakteri Escherichia coli, di mana glukosa akan ditekan sebagai substrat utama. Di sisi lain, ketika substrat baru membutuhkan enzim tertentu, sel melakukan induksi gen sehingga produksi enzim spesifik tersebut meningkat. Nah, respon ini itu terjadi lebih lambat dibanding dengan regulasi allosterik karena melibatkan proses transkripsi dan juga translasi. Nah, inti perubahan metabolik akibat shock load sebenarnya berada pada keseimbangan redoks, terutama rasio NADH terhadap NAD+.
Saat glikolisis meningkat drastis, NADH akan menumpuk. Jika NAD plus tidak cukup tersedia, glikolisis akan berhenti total. Nah, karena itu sel harus segera menyeimbangkan kembali NADH dan juga NAD plus agar metabolisme terus berjalan. Nah, untuk mengatasi penumpukan NADH, sel menjalankan mekanisme elektron sinking. Elektron sinking adalah mengalihkan aliran metabolisme ke jalur yang mengkonsumsi lebih banyak NADH. Nah, pada kondisi NADH tinggi, mikroba atau mikroorganisme ini akan mengutamakan pembentukan produk tereduksi seperti laktat atau butirat. Nah, tapi sementara itu, pada awal shock load biasanya terjadi lonjakan format dan juga hidrogen sebagai respon cepat untuk membuang elektron berlebih sebelum kondisinya kembali stabil. Oke, pada slide ini kita melihat keseluruhan diagram metabolisme yang terbagi menjadi 6 area. Area 2-6 ini mewakili cabang-cabang metabolisme yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan redoks, efisiensi energi, serta penentuan jalur produk dalam fermentasi. Dalam industri fermentasi, kita tidak hanya ingin mikrobia tumbuh, tetapi juga ingin mereka ini menghasilkan produk tertentu dengan jumlah yang tinggi. Nah, untuk itu kita sangat perlu memahami ya bagaimana masing-masing area ini mengatur aliran karbon dan juga elektron. Nah, pada area kedua dan ketiga adalah pusat kontrol redoks dan energi dalam fermentasi. Di kedua area ini, sel mengatur bagaimana glukosa dan juga intermediat seperti pirufat dialirkan ke jalur yang tepat untuk menghasilkan keseimbangan NADH dan juga NAD+. Nah, pada area 2 ini berisi cabang alternatif dari glikolisis yang dapat membantu sel menyesuaikan laju produksi NADH. Sementara itu, area 3 berisi jalur yang berasal dari pirufat untuk menghasilkan produk yang membantu membuang elektronnya. Nah, dari daerah inilah dihasilkan produk-produk industri penting seperti etanol, contohnya salah satu produk fermentasi komersial terbesar. Kemudian ada laktat sebagai bahan baku utama untuk bioplastik. Nah, area 2 dan 3 ini sangat sensitif terhadap perubahan redoks sehingga sering menjadi target rekayasa metabolik untuk meningkatkan produktivitas fermentasi. Nah, apabila area 2 dan 3 ini berfokus pada keseimbangan redoks, area 4 berpusat pada jalur metabolisme berbasis asetil-CoA. Nah, yang merupakan titik pencabangan penting juga. Dari asetil-CoA ini, sel bisa memilih apakah menghasilkan asam seperti asetat dan butirat atau bergeser ke produk pelarut seperti butanol. Nah, pada mikrobia seperti Clostridium terdapat dua fase fermentasi, yaitu asidogenesis. Nah, apa sih? Nah, di sini itu sel menghasilkan asam asetat butirat untuk memperoleh energi. Kemudian fase yang kedua adalah solventogenesis. Nah, ini adalah ketika kondisi redoks berubah. Sel mengubah jalur menjadi produksi pelarut seperti butanol dan juga aseton. Peralihan ini itu tidak terjadi secara acak, tetapi dikendalikan oleh pertama, ketersediaan NADH, kemudian pH lingkungan, dan kebutuhan sel untuk menstabilkan redoks. Karena itu, area 4 ini sangat penting dalam menentukan produk apa yang menjadi dominan selama fermentasi. Area 5 mengatur jalur metabolik yang menghasilkan metabolit yang dapat bersifat toksik bagi mikrobia. Nah, produk seperti asam-asam organik atau pelarut seringkali menghambat pertumbuhan sel dan merusak membran. Untuk tetap bertahan, mikrobia menggunakan area 5 untuk mengontrol seberapa banyak produk toksik yang diproduksi. Nah, meskipun demikian, produk yang dihasilkan di area ini justru bernilai ekonomi. Misalnya saja ada propionat yang biasanya digunakan sebagai pengawet makanan dan juga antibakteri. Nah, karena sifatnya yang toksik ini, jalur ini itu perlu dipertahankan dalam keseimbangan agar produksi tetap stabil tanpa membunuh mikrobia. Industri memanfaatkan ini untuk menentukan strategi seperti feeding bertahap atau kontrol pH agar sel tetap sehat tapi produksi tetap tinggi.
Area 6 merupakan area yang digunakan mikrobia sebagai jalan terakhir untuk membuang elektron ketika NADH berlebih. Disinilah jalur suksinat bekerja. Jalur suksinat ini sangat efektif dalam mengoksidasi kembali NADH, sehingga menjadi solusi sel untuk menurunkan tekanan redoks. Karena kemampuannya sebagai elektrolisin, area 6 ini menjadi target rekayasa metabolik yang biasanya digunakan untuk meningkatkan produksi suksinat komersial, kemudian menyeimbangkan redoks pada fermentasi intensif, ada juga menghindari akumulasi NADH yang dapat menghentikan glikolisis. Selain itu, asam suksinat merupakan senyawa dari industri bernilai tinggi untuk pelarut farmasi dan juga bioplastik, sehingga jalur ini sangat dilirik untuk produksi skala besar. Jika kita melihat secara keseluruhan, area 2 hingga area 6 membentuk sistem regulasi metabolik yang kompleks namun sangat penting untuk industri fermentasi. Setiap area ini bekerja seperti modul yang mengatur keseimbangan redoks, aliran karbon, jenis produk yang dihasilkan, dan juga kemampuan sel bertahan dari kondisi toksik. Nah, slide ini berisi tentang referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi presentasi. Semua informasi yang saya sampaikan bersumber dari literatur dan jurnal yang relevan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.